Keempat. Kita mulai ke kabinet Ali Sastro Ami Joyo ke satu. Kalau Wilopo berakhir di tahun 1953. Kalau Wilopo berakhir di 1953, maka disambung oleh Sastro Mijoyo 53 sampai dengan 1959. Berapa tahun? 6 tahun nih. Panjang banget. 6 tahun. 53 sampai 1955. Berapa tahun? 2 tahun. Ya, ini adalah kabinet terlama. Pada masa demokrasi liberal ini adalah kabinet terlama. Ali Sastro Mijoyo 1. Oke, Ali Sastro Mijoyo 1, dia merupakan koalisi dari partai PNI dan NU. Bukan lagi Mas Yumi, tapi dari partai PNI dan NU. Kebijakannya yang pertama adalah meminta kepada pemerintah meninjau kembali konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar dilaksanakan di mana, Hakim? Belanda. Konferensi Asia Afrika yang di Bandung. Oke. Berarti tahu dong, kalau lupa berarti tahu dong konferensi meja bundar ini isinya apa sampai harus ditinjau kembali. Kenapa ditinjau kembali konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda? Karena ada lanjutannya di sini. Kenapa harus ditinjau kembali? Karena menurut Ali Sastro Mijoyo tidak boleh ada negara dalam negara. Karena dalam konferensi meja bundar Indonesia kan terbagi dua, negara Uni Indonesia Belanda atau yang disebut dengan RIS dan negara federal. Ya. Kalau federal apa? Federal artinya negara bagian. Kalau Uni Indonesia Belanda negaranya apa saja? Wilayahnya hasil konferensi meja bundar? Yogyakarta, kok nanti ya? Yogyakarta, Jawa Tengah dan Madura. Iya. Oke, itulah negara RIS. Federal Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat yang kalian bilang Sumatera. Ya nanti kemudian jadi PRRI. Oke. Yang kedua, Ali Sastro Mijoyo berhasil melaksanakan politik luar negeri, yaitu ini sudah melaksanakan konferensi Asia Afrika, yaitu dengan gerakan non blok, ya toh? Karena apa muncul gerakan non blok? Karena terjadinya perang dingin. Oke, pintar. Yang ketiga, Ali Sastro Mijoyo akan menyelesaikan masalah Irian Barat. Irian Barat tahu toh? Tahu. Ya, Irian Barat adalah Irian Barat adalah Papua atau Irian Jaya. Oke. Dari 3 kebijakan ini sebenarnya diterima baik oleh anggota legislatif, terutama partai koalisinya yaitu PNI dan NU. Tetapi 2 tahun kemudian ada salah satu kebijakan Ali Sastro Mijoyo yang membuat sampai muncul mosi tidak percaya dari NU, yaitu dia mengangkat kasat apa? Kasat. Kepanjangannya K. Kabinet. K. Kalau ini adalah angkatan darat. Ini kesatuan sektor angkatan darat.
Kesatuan tugas ya, cari kasat ya. Dia mengangkat kasat lama yaitu Bambang Utoyo menjadi kasat baru. Sedangkan pada Kongres Kasat di Yogyakarta, Kak Bambang Utoyo ini dipecat karena dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah DITII di Aceh. Makanya muncul mosi tidak percaya dari NU. Kenapa yang dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah DITII diangkat kembali menjadi kasat? Oke, akhirnya 1955 Ali Sastroamidjojo I menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Soekarno, kemudian digantikan oleh Burhanuddin Harahap yang dimulai dari tahun 1955 sampai 1956. 1 tahun saja. Kenapa hanya 1 tahun? Karena dia melanjutkan yang disebut dengan Ali Sastroamidjojo. Ali Sastroamidjojo mengatakan kau harus melaksanakan pemilu. Makanya kemudian pada masa Burhanuddin dilakukanlah pemilu pertama. Jadi kita pemilunya itu tahun 1955. 2 kali pemilu, yaitu pada tanggal 29 September tahun 1955 yang dipilih adalah DPR. Kemudian pada tanggal 5 Oktober tahun 1955 yang dipilih adalah Dewan Konstituan. Kebijakan namanya konstitusi, lembaganya namanya konstitusi. Oke, DPR itu adalah Dewan Perwakilan. ya, atau disebut dengan trias politika, legislatif. Kalau konstituante, dewan ini yang membuat apa? Konstitusi apa? Konstitusi apa? Apa? Peraturan. Siapa? Konstitusi. Dewan Konstitusi kenapa dibentuk atas perintah dari Presiden Soekarno? Karena Dewan Konstitusi tugasnya adalah mengganti Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Kenapa Soekarno? Karena Soekarno ingin mengganti Undang-Undang Dasar 45 jadi Undang-Undang Dasar sementara yang dikenal dengan 1950, yaitu kebijakan dari demokrasi liberal. Setelah 1956, pada saat pemilu terpilihlah kabinet berikutnya, Perdana Menteri berikutnya, yaitu kembali siapa? Ali Sastroamidjojo II dari tahun 1956 sampai dengan 1957. Setahun saja. Dia merupakan ini, kalau Burhanuddin Harahap, dia adalah tidak partai koalisi, tapi dia partai sendiri, yaitu PNI. Ya, sebenarnya bukan Burhanuddin Harahap, sebenarnya adalah Muhammad Hatta. Tapi pada saat itu Muhammad Hatta sedang melakukan ibadah haji. Karena kekosongan kekuasaan, akhirnya Presiden Soekarno menunjuk Burhanuddin Harahap. Ali Sastroamidjojo II, ketika dia menjabat, yang dia laksanakan adalah selain konferensi Asia Afrika dalam politik luar negeri, dia berhasilkan memasukkan Indonesia dalam PBB. Indonesia urutan berapa ketika Ali Sastroamidjojo II? PBB, anggota PBB yang keberapa? Anggota PBB yang ke? 17. Anggota PBB yang ke? 6. Zaman Presiden Soekarno demokrasi terpimpin terjadi konfrontasi dengan Malaysia, keluarlah Indonesia dari anggota PBB, tapi nanti masuk kembali menjadi anggota yang ke-68. Yang kedua, Ali Sastroamidjojo ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah Irian
Dan yang ketiga, dia tidak bisa menyelesaikan masalah inflasi. Yang keempat, dia tidak bisa menyelesaikan pemberontakan PRRI Bernesa. Makanya kemudian dia diganti oleh kabinet terakhir, yaitu Juanda. Juanda dari tahun 1157 sampai 1959. Juanda kemudian membentuk yang disebut dengan Dewan Kehormatan. Dewan ini yang nanti secara langsung berhubungan dengan DPR dan Dewan Konstituante. Nanti zaman pemerintahan demokrasi terpimpin, Dewan Kehormatan ini yang kemudian disebut dengan DPRGR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Nanti dia rubah. Kebijakan Juanda yang kedua, Juanda berhasil mengeluarkan hukum internasional tentang batas wilayah perairan. Belajar geografi kelas 10 tentang ini tidak? Zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, laut bebas, laut pantai. Ya, hukum yang dipakai internasional adalah hukum yang ditentukan oleh Juanda, yang dipakai sekarang oleh PBB sebagai hukum internasional. Jadi yang mengukur batasnya itu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Juanda. Setelah dibentuk Dewan Kehormatan, dia membentuk hukum internasional. Akhirnya tahun 1959, Juanda menyerahkan kembali kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Setelah diserahkan, akhirnya Presiden Soekarno mengubah demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin dan mengubah ideologi negara dari Pancasila menjadi nasionalis, agama, dan komunis. Disinilah peran dari PKI, makanya terjadi pemberontakan Iya, jadi di waktunya ini Soekarno baru G30 SPK. Silakan kamu tulis.